Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak yang semuanya disapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di persekutuan saat ini atau hari ini, baik subuh maupun pada jam 9 nanti kita beribadah masih dalam rangka syukur hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim ke-195 yang dirayakan juga dalam bentuk perayaan perjamuan kudus yang dirayakan oleh seluruh anggota CD Jemaat. Bersama-sama dengan sekalian kita yang hadir dalam persekutuan ini, kita beribadah melalui atau hendak merenungkan melalui bagian bacaan yang kita baca, kitab Efesus pasal 6 tentang taat dan kasih, untuk merenungkan di bawah tema bulanan penginjilan dan pendidikan dalam kehambaan yang mengucap syukur. Dan tema minggu ini adalah didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang mungkin berpikir bahwa kita menerima didikan hanya sebatas kita bersekolah. Mulai kita sekolah apakah dari PAUD, TK, SD, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Disitulah masanya kita beroleh pendidikan dan pengajaran. Tetapi sebenarnya saudara-saudaraku, selama kita hidup, kita perlu didikan dan ajaran itu. Dari anak-anak bahkan sampai orang dewasa, bahkan sampai tua pun kita tetap memerlukan didikan dan ajaran. Ada anak-anak setelah mereka menikah, mereka menganggap bahwa sudah lepas dari orang tua. Dengan demikian, seboleh atur sendiri. Padahal sebenarnya saudara-saudaraku, ajaran didikan itu kita peroleh, jadi selama kita hidup, seumur hidup kita, karena ajaran dan didikan itu bukan hanya sebatas ketika kita ada di bangku sekolah, tetapi terus menerus dalam keluarga, bahkan masih dalam kandungan pun kita sudah mendapatkan pengajaran dan didikan. Dari lahir kita sudah diajar, kita sudah dididik dengan bentuk-bentuk pendidikan dan pengajaran sesuai dengan usia. Dari orang tua, dari keluarga, kita dididik begitu rupa. Dan oleh karena itu saudara-saudara, pendidikan itu sangat penting dan terus berlaku dan sangat dibutuhkan oleh semua kita. Karena ternyata didikan, ajaran itu adalah juga ajakan Allah untuk kemudian bekerja sama dalam proyek penginjilan. Oleh karena itu, bulan Juni tiap tahun kita rayakan bulan Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang masuk di tanah Minahasa. Sekarang sudah ke-195. Kita perhatikan saudara-saudaraku, melalui para penginjil yang datang ke daerah kita ini, ke tanah Minahasa, mereka menginjil dan mendidik. Mendidik dan menginjil. Dari mendidik mereka menginjil.
Maka hadirlah kita semua, orang-orang yang kemudian menjadi percaya, mengakui Allah di dalam Kristus Yesus yang kita imani. Hasilnya, maka gereja Tuhan sampai kini kita boleh merayakannya hingga ke 195 tahun. Saudara-saudaraku, dalam pendidikan itu sangat diperlukan orang-orang yang tampil dengan kerendahan, mereka yang berhati hamba dan mau mengajarkan tentang kasih dan rahmat Tuhan, sehingga kemudian menjadikan manusia bertumbuh menjadi insan yang beriman, insan yang berilmu dan setia untuk melayani. Saudara-saudaraku, pendidikan itu harus dimulai dan terus berlangsung. Mulai dari keluarga, dari rumah kita, hingga kemudian keluar rumah dan berlangsung dalam sorotan firman Tuhan. Termasuk ketika kita ada dalam studi, ketika kita ada di bangku-bangku sekolah perguruan tinggi, didikan-didikan yang kita terima, ajaran-ajaran yang kita terima pun itu juga di dalamnya kita terima dari sorotan firman Tuhan. Kitab yang kita baca ini, kitab Efesus atau surat kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ditulis sekitar tahun 60 dan 61 Masehi ini, adalah diterima secara tradisional sebagai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan selanjutnya para ahli tafsir Perjanjian Baru kemudian memberi pendapat bahwa tulisan ini atau surat ini berasal dari penerus Paulus yang menggunakan nama Paulus. Kenapa? Karena dari penerus Paulus ini mengangkat hasil-hasil karya Paulus dan terus menggunakan nama Paulus demi menjaga akan nama Paulus sebagai rasul, demi wibawa tulisan ini di hadapan jemaat atau dalam jemaat. Karena dari penerus Paulus inilah, maka dia menulis dari hasil-hasil karya Paulus itu sendiri, dari gagasan-gagasan Paulus itu sendiri, untuk menjelaskan tentang gereja sebagai tubuh dan menambahkan gagasan-gagasan tentang Kristus sebagai kepala. Ini dapat kita lihat di Efesus pasal 4. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen Yahudi pada masa gereja mula-mula, ternyata mereka sering memisahkan diri dan melarang masuk saudara-saudara non-Yahudi. Dan kebanyakan orang-orang percaya pada saat itu berlatar belakang non-Yahudi. Kita juga dapat lihat dalam Galatia pasal 3 dan pasal 4. Paulus di sini menjelaskan bahwa melalui Kristus baik orang Yahudi maupun juga non-Yahudi,
kemudian dipersatukan dalam satu keluarga, satu tubuh yang terdiri dari orang-orang percaya yang beragam atau multi etnis. Kita lihat di pasal 3 ayat 6. Dan ternyata saudara-saudaraku, Paulus kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan atau menegaskan tentang kesatuan dari orang-orang percaya, di mana orang-orang percaya kemudian dinasihati untuk tetap hidup berakar dalam kasih Allah. Pasal 3 ayat 16 hingga 19. Untuk diketahui bahwa Paulus telah mengunjungi jemaat Efesus ini. Dia telah mengunjungi dalam penginjilan sebelumnya, pada perjalanan penginjilan yang ketiga, kemudian ia menetap di sana selama 4 tahun untuk bercerita tentang Kristus, untuk bicara tentang Injil Kristus. Dan pada bagian pasal yang kita baca ini adalah berisikan tentang berbagai pengajaran-pengajaran, tetapi pengajaran-pengajaran praktis sebagai panduan hidup, mulai dari kehidupan berumah tangga, aturan-aturan apa yang harus dilakukan sebagai anggota-anggota dalam satu keluarga, apa saja yang harus kita sikapi antara orang tua, anak yang satu dengan anak yang lain, saudara bersaudara, dan juga saudara-saudaraku antar sesama. Jadi mulai dari hubungan anggota keluarga antara orang tua dan anak, kemudian juga suami dan istri, dan kemudian di luar rumah antara saudara yang satu dengan yang lain, dalam hubungan kerja yang disebut pada bagian ini adalah tuan-tuan dan hamba-hamba. Kalau dalam pasal 6 ini menerangkan soal hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana anak harus bersikap untuk menghormati dan tunduk kepada orang tua, dan bagaimana juga orang tua yang disebutkan di sini, bapak-bapak jangankan bangkitkan amarah terhadap anak-anak. Dalam bagian bacaan ini adalah ajaran-ajaran praktis, memberikan keteraturan dalam kehidupan berumah tangga. Kalau kita baca sebelum pasal 6 ini, kita juga temukan di situ bagaimana ketentuan atau bagaimana ajaran diajarkan dalam hubungan suami dan istri, bahwa kehidupan suami dan istri itu didasarkan pada kasih Kristus. Seperti perikop di pasal 5, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri yang berpolakan pada Kristus dan bagaimana cara Kristus memberlakukan jemaatnya. Oleh karena itu, maka kehidupan sebagai suami istri harus melihat, harus mencontohkan bagaimana Kristus bersikap terhadap jemaat. Bagaimana dia menaruh kasih yang tidak bersyarat kepada jemaatnya. Kata firman-Nya, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu berlaku, kasihilah istrimu dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pada pasal 6 ini bicara tentang hubungan antara orang tua dan anak, serta tuan-tuan dan hamba-hamba dalam hubungan kerja atau dalam hubungan dimanapun, dalam keadaan apapun, ketika kita ada di pihak sebagai tuan-tuan, apa yang harus kita sikapi terhadap hamba-hamba yang menjadi pekerja-pekerja para tuan-tuan.
Begitu juga sebaliknya, sebagai hamba-hamba yang punya Tuhan, apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan kita? Inilah yang diajarkan pada bagian ini, di mana saudara-saudaraku, dalam hubungan antara anggota-anggota keluarga dan juga hubungan dengan sesama, maka semuanya dipanggil untuk bertanggung jawab dengan aktif satu terhadap yang lain. Bertanggung jawab terhadap rohani anak-anak. Orang tua bertanggung jawab akan hal ini. Dengan demikian maka orang tua harus mengajarkan tentang ketaatan kepada orang tua. Kata firman-Nya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kemudian janji firman Tuhan supaya, jadi apa yang dilakukan tadi, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Begitu pula juga dikatakan bahwa dari pihak bapak-bapak, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah pengajaran-pengajaran praktis yang disampaikan, dan oleh karena itu semua pihak harus melakukannya dalam ketaatan, tunduk, hormat, patuh, dan taat. Itu berarti juga bahwa apa yang dilakukan dalam ketaatan itu adalah perwujudan daripada ketaatan kepada Tuhan. Bukan karena takut seperti tako mulia setan. Takut kan punya banyak arti. Ada orang takut mau berjalan di gelap. Ada orang takut dalam keadaan dari ruangan yang sangat gelap. Ada orang takut kalau berada tengah malam kong lapas di kompleks pekuburan. Takut setan, takut popo, takut kuntilanak. Ada juga orang yang takut terhadap manusia yang lain karena apa? Karena yang ditakuti itu memang dapat takut. Dapat lihat rupa memakan orang. Belum bicara dia sudah dapat takut. Apalagi dia bicara. Saudara-saudaraku, begitu juga dalam kehidupan keluarga, ada anak-anak yang takut sekali kepada orang tuanya. Ada anak-anak yang takut kepada ayahnya atau kepada bapaknya. Kenapa? Takut sebenarnya berhubungan dengan ketaatan. Karena dia taat sampai dia takut. Tetapi beda saudara-saudara, itu takut karena lihat apa-apa rupa setan toh? Atau takut anak kepada mama karena dapat lihat mama rupa nenek lampir toh? Dan takut yang dimaksudkan adalah takut karena taat. Karena kalau takut melihat orang tua rupa setan, itu bukan lagi taat, tetapi karena memang panako, karena memang takut. Takut jangan sampai diberlakukan tidak baik. Takut dapat pukul toh, takut dapat rotang, takut dapat tampeleng, takut dapat skop, takut dapat tinju, dan seterusnya. Takut karena jangan diberlakukan kekerasan.
Tetapi takut yang mau dimaksudkan dalam bagian takut karena taat. Dan demikian pula kita umat Tuhan harus takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan adalah karena kita taat akan firman-Nya. Kita taat akan ajaran-ajaran Tuhan. Taat dan hormat. Takut karena taat, karena hormat, karena patuh, karena rasa izin. Rasa izin ketika orang tua memberikan ajaran, didikan, takut kepada guru, bukan karena takut guru mau pukul, tetapi takut karena hormat, takut karena taat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kehidupan orang-orang percaya, baik anak terhadap orang tua, anggota keluarga terhadap yang lain, dan juga terhadap sesama di luar rumah, adalah harus takut. Takut karena hormat, takut karena taat. Dan saudara-saudaraku, anak yang taat dijamin oleh Tuhan. Anak yang taat atau yang menghormati orang tuanya adalah melakukan perintah Tuhan. Dan janji Tuhan memenuhi hidupnya, yaitu dia akan memperoleh kebahagiaan dan akan beroleh panjang umur di bumi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kamu akan berbahagia dan panjang umur. Anak-anak harus seperti itu. Menghormati ayah dan ibu. Tetapi ingat saudara-saudaraku, termasuk juga tuan-tuan kepada hambanya atau sebaliknya hamba-hambanya terhadap tuannya. Mari kita perhatikan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati seperti kamu taat kepada Kristus. Tetapi yang salah atau keliru dipahami oleh kita, baik orang tua maupun tuan, hamba dan seterusnya. Ada orang tua yang kemudian berpikir seperti ini. Pokoknya anak mesti dengar orang tua. Ini papa, ini mama. Nah, kalau dia tahu firman, dia akan bilang begini. Baru di firman ada bilang hormat dan taat kepada orang tua. Tunduk kepada orang tua. Tetapi ingat saudara-saudaraku, kalau kurang memahami firman Tuhan, kita akan salah mengajarkan kepada anak-anak. Seperti dalam bagian ini mengingatkan atau mengajarkan, menegaskan kepada kita ketaatan, kepatuhan, hormat kita kepada siapapun, seperti anak kepada ayah dan ibunya, tuan kepada hamba-hamba kepada tuan, dan seterusnya. Itu seperti ketaatan kepada, atau kita melakukannya kepada Kristus yang kita baca, kita dengarkan tadi. Saya bacakan lagi. Dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi berpola lagi kepadanya. Seperti di sebelum itu hubungan suami istri melakukannya berpola kepada Kristus. Demikian juga dalam hubungan berpola kepada Kristus. Jadi anak-anak yang taat hormat kepada orang tua, hamba-hamba takut gentar dan taat kepada tuan-tuannya, seperti kamu melakukannya kepada Kristus.
Kalau begitu, maka yang ditaati, yakni orang tua atau tuan-tuan itu harus modelnya seperti Kristus. Karena yang akan mentaati kamu adalah sama dengan mentaatinya kepada Kristus. Artinya bahwa orang tua ini dia betul-betul menunjukkan, menampilkan cara Kristus di tengah-tengah keluarga. Dan terhadap mereka inilah maka anak-anak itu harus taat dan hormat kepada mereka. Kalau ternyata ayah dan ibu rupa setan, toh, kalau ternyata ayah dan ibu rupa iblis, hal ini tidak berlaku. Bagaimana anak-anakmu taat? Bagaimana anak-anakmu hormat kepada orang tua yang tidak menampilkan cara hidup atau berpola pada Kristus? Begitu pula hamba-hamba terhadap tuannya dan sebaliknya. Ini yang harus kita ingat dan harus kita renungkan untuk kita praktikkan. Selanjutnya dia katakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi sangat jelas, lebih dipertegas pada kalimat atau ayat-ayat seterusnya. Kita melakukannya terhadap Tuhan. Ada orang saudara-saudaraku, tuh, baik dalam hubungan kerja atau juga dalam hubungan keluarga dan sebagainya. Di pelayanan misalnya dalam gereja dan seterusnya. Ada maunya, dapat lihat dengar-dengaran. Toh? Ada karena punya tujuan, ada kepentingan nanti. Ada tuh dia mau cari, ada tuh dia mau kejar. Kong dapat lihat manis sekali di hadapan manusia. Firman Tuhan menegur di sini, jangan karena di hadapan manusia, tetapi betul-betul kamu tunjukkan itu di hadapan Tuhan. Karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, contoh saja di pencalonan. Nah, sekarang baru selesai saja pencalonan kuntua yang di bagian-bagian tempat yang lain. Di sini sudah belum. Yang lalu juga pencalonan anggota legislatif, para pejabat calon pejabat mencalonkan dia. Odo tuh pemilih tuh masyarakat. Odo memang ketu manis-manis toh. Manis-manis semua tuh calon dia kasih tunjuk, kita mau pilih pangan, semua yang datang, apalagi khusus kasih doi, kasih beras toh, kasih semua dapat lihat manis-manis no. Kita pokoknya mau pilih pangan. Tuh satu datang, kita mau pilih pangan. Tuh satu datang, kita mau pilih pangan. Itu manusia-manusia munafik. Karena apa? Hanya di hadapan manusia saja dia kasih tunjuk itu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Tetapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, tanpa orang mau bersandiwara backing terhadap manusia, toh, di hadapan manusia, kita betul-betul melakukannya dalam ketaatan kita dan hormat kepada Tuhan. Kalau gereja sekarang Gemim khususnya sudah lama di pemilihan pelayan khusus toh. Saudara-saudaraku, jangan di hadapan manusia kita bersandiwara toh.
Oleh karena itu teguran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang karena murni melakukannya, karena tulus hati, karena takut dan gentar, oleh karena ketaatan, hormat, karena penyembahan kita kepada Tuhan kita, dan kita melakukannya terhadap manusia. Dan orang-orang yang dihormati itu, atau yang mungkin saat ini dia punya posisi, punya jabatan, katakanlah dia ada dalam kapasitas sebagai tuan-tuan, dia harus tampil seperti Tuhan, seperti Kristus. Dan kepada mereka lah itu yang pantas beroleh atau diberikan penghormatan, rasa tunduk terhadap mereka, rasa takut dan gentar terhadap mereka. Karena itu, saudara-saudaraku, di sini diberi teguran kepada bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah terhadap anak-anak. Karena memang yang mau dimaksudkan di sini adalah mengingatkan, karena jangan semua bapak-bapak kemudian bilang pokoknya bapak model bagaimana rupa, tetap anak harus tunduk, taat, hormat. Tapi justru firman Tuhan menegur, mengingat bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah terhadap. Bukan kepada bapak-bapak yang bilang jabat stegi-stegi, dan ada tuh bapak-bapak aja memeng toh, yang darah tinggi toh, boleh tak salah, apalagi tuh tukang apa, kalau kita amati kok biasanya tuh bapak-bapak jabreng-breng begitu tuh biasa bergaul di botol toh. Iya, rupa cepat aja dong bilang naik. Kalau di Maranatha soalnya ada tuh bapak-bapak yang toh bergaul di botol-botol toh. Kang, kita belum riki kok berjalan malam-malam kok lihat di mana tuh bapak-bapak jabak kumpul kok minum-minum toh. Biasanya tuh bapak-bapak begitu, biasanya bapak-bapak begitu, saudara dia bikin kacau tuh rumah tangga, betul toh? Iya, tuh istri udah bagus-bagus, anak kesian udah bagus-bagus. Napa papa surpa setang itu? Karena dia sonai DP apa? Naik darah, ya nak bilangnya war-war, mengamu ribut. Orang-orang seperti itu, boleh tak salah. Tak salah sadiki merontak, toh belum tak salah so merontak. Dorang itu tuh pembuat dosa-dosa di keluarga. Iya. Dan rukun-rukun jadi kacau. Kalau juga pang mabuk, saudara-saudaraku, ingat lihat ya, kalau pang mabuk, atau pemabuk dan dia sudah dapat lihat mana DP istri dan mana orang pe istri. Iya. Sedangkan tuh sadar-sadar boleh pura-pura salah, apalagi tuh begitu, toh? Iya. Dan pembuat masalah, orang-orang justru itu sering diingatkan, orang sebagai gereja jaga seingat, stop coba minum minuman keras, sudah juga. Begitu dia mau calon pelayan sabantar, suka-suka jadi pelayan, pang mabuk, pang judi, papan curi, pang semua so ada pada dia. Saudara-saudaraku, firman ini mau mengingatkan kepada kita adalah karena ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat praktis bagi kita. Ingat saudara-saudaraku, firman bilang kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ada buah-buah. Semua perbuatan baik. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga
terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang semua yang dilakukan, baik tidak baik, dosa tidak berdosa. Tuhan melihat dan mengetahuinya. Itu ayat terakhir pembacaan kita. Dan Ia tidak memandang muka. Bagian ayat 2 ayat terakhir itu mau menegaskan kepada kita bahwa semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan. Mau tuh papa-papa, mama-mama berlaku tidak baik terhadap anak-anak, suami terhadap istri dan sebaliknya. Anak-anak terhadap orang tua, saudara dengan saudara yang lain. Kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat, tuan dan hamba, pelayan dan jemaat, masyarakat dan pemerintah, sebaliknya semua yang dilakukan, semua yang baik itu semua diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak baik juga harus dipertanggungjawabkan, atau yang berdosa itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan cuma asal asiknya orang mau bikin apa, yang penting sedap, nikmat. Tidak, semua orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Belum DP waktu, mungkin saat ini DP kabal, dia masih piara DP kabal, masih suka menyimpang dari Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, masih suka baking karena nikmat baginya. Tuh, ada orang Senin tahu malu tuh, so baking perbuatan-perbuatan, dia bilang so jelas, so terang, baking masih bakuat bela-bela diri. Tuh, ada yang begitu. Bagi di FB. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Toh, bagi di medsos, toh. Seakan-akan dia Tuhan, padahal dia sendiri telah jelas-jelas melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bakuat lagi supaya seluruh dunia akan membaca dan akan mengetahui, ika tukang so disolimi. Hati-hati, jangan asal-asal torang baketik, torang sebarkan. Hati-hati, torang bicara orang membela diri, padahal sebenarnya jelas-jelas kan yang paling tahu torang sendiri. Torang tahu apa yang torang perbuat. Salah tidak salah itu, ya kalau kata memangnya ndak backing, kita juga dapat membela diri. Kita berdoa, Tuhan, dorang so tuduh kita baking begini, padahal kita nak baking. Toh. Tapi ada saudara-saudaraku yang memang telah melakukan telah melakukan dosa, telah melakukan kejahatan, membela diri, bakuat, bicara orang, bagi di medsos, bilang apa? Pembelaan diri. Seakan-akan bahwa dia sangat-sangat tidak bersalah dan orang lainlah yang mempersalahkannya. Semua yang kita mungkin pada masa ini atau pada masa dia berusaha membela diri, belum dapat tahu betul, atau masih ada orang-orang yang percaya, tidak percaya, ikatu nyanda. Tetapi ingat saudara-saudara, kita akan dihadapkan pada pengadilan Tuhan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini bukan Tuhan yang tahu, Tuhan tahu semuanya. Dan ini firman Tuhan, dia bilang semua akan kita pertanggungjawabkan. Hati-hati. Malahan kepada kita diingatkan selagi masih ada kesempatan hidup, bertobatlah kepada Tuhan. Cepat-cepat bertobat karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar, apa yang akan terjadi besok. Bisa saja kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membenahi diri, untuk bertobat. Tuhan datang kedua kali. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman ini mau menegur dan mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan kita akan menerima balasannya dari Tuhan. Kata ayatnya yang
Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jauhkan ancaman, ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Ayat 8 dan ayat 9. Tuhan tidak memandang muka. Baca-baca ulang ini, renungkan baik-baik. Mudah apa balasannya? Baru kalau Tuhan kasih tuh balasan itu, kemudian minta-minta, oh Tuhan kasihan, kenapa kasihan kita sudah jadi begini? Padahal waktu dia diberi kesempatan untuk apa? Untuk hidup, berubah, bertobat, tidak dipergunakan dengan baik. Kalau sudah terlambat, mau bikin apa lagi? Kali lagi Tuhan tidak memandang muka. Tuhan itu sama dengan manusia lain. Manusia lain apa? Di muka manis-manis, di muka cari-cari muka toh. Ada orang yang apa? Pilih-pilih. Kalau ini kita berlakukan begini, kalau ini sudah jo, nyenak masuk pak kita, toh. Ini kok susah. Ini dapat lihat boleh, pada dia jo kita kasih perhatian, pada dia jo kita layani bagus-bagus. Tuh. Tapi Tuhan kita, dia tidak memandang muka, dia tidak pilih-pilih. Tuhan kita, dia akan menyatakan itu. Kita akan mempertanggungjawabkan itu. Orang ini mulai sogok pak Tuhan, mau bayar pak Tuhan, boleh cari muka dengan cara-cara yang tidak baik. Tuhan tahu semua apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Kalau mungkin kepada manusia orang boleh sogok karena orang ingin melakukan dosa, orang sogok, orang pilih-pilih kasih, orang pandang-pandang muka, pilih-pilih, membeda-bedakan. Ketika dia menyenangkanku, aku membalasnya. Ketika tidak, sudah. Atau karena ada hubungan-hubungan apa, maka kita melakukannya. Padia jotu kita baking, tu lainnya. Manusia bisa melakukan karena manusia sering dan selalu melakukan dosa. Tetapi Pak Tuhan kita tidak bisa sogok. Boleh cari muka dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi kita harus apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita renungkan ini dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kita untuk masih lagi merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil Pendidikan Kristen. Masuk di Tanah Minasa ke 195 tahun. Tuhan masih beri kesempatan kita di jemaat untuk merayakannya dalam wujud perayaan perjamuan kudus sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Dia, Sang Pemberi hidup dan berkat bagi gerejanya, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.